Lutfi ya. Selamat siang juga kepada para rekan-rekan dari luar kampus STMK Sinar Nusantara. Perkenalkan, saya David dari Red Hat. Kebetulan memang tugas saya adalah sebagai Business Development Manager di area pelatihan untuk corporate dan juga akademi. Nah, pada kesempatan saat ini saya ingin cerita tentang perkembangan Red Hat Enterprise Linux, ya, kalau kita singkat sebagai RHEL, di mana RHEL ini menjadi suatu operating system yang sangat populer saat ini. Dan mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua mungkin masih belum tahu nih seberapa populer RHEL di Indonesia seperti itu. Dan nanti juga saya akan cerita tentang pemanfaatan RHEL di dunia industri dan juga bagaimana cara belajarnya dan apa saja yang bisa dipelajari di sana, seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk pembelajaran, jadi jika ada perkataan yang mungkin menyinggung Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekedar sharing dari pengetahuan saya saja. Oke. Ya, jadi agendanya di kesempatan hari ini saya ingin cerita itu tentang Red Hat ya. Siapa itu Red Hat? Mungkin teman-teman di sini juga belum tahu Red Hat itu apa. Tadi sekilas ada yang bilang topi merah gitu ya. Ada yang bilang hacker gitu. Wah, jadi takut sendiri saya. Nanti saya akan cerita Red Hat itu perusahaan apa dan bagaimana Red Hat bisa menjadi salah satu software company yang populer saat ini, khususnya di Indonesia gitu ya. Dan saya akan cerita tentang kenapa IT itu penting dan lagi booming saat ini, dan akan masuk ke RHEL 9 tentunya, operating system yang sangat populer saat ini yang sudah mencapai versi 9. Dan saya akan cerita juga tentang siapa aja nih yang pakai Red Hat, khususnya RHEL ini gitu ya. Jadi banyak sekali yang sudah pakai produk Red Hat khususnya RHEL ini. Dan mungkin nanti juga ada kesempatan cerita tentang cara belajar RHEL itu bagaimana ya. Setelah itu kita lanjut dengan pertanyaan. Oke. Agak slow di sini sebentar ya. Oke. Ya, tadi sudah disebut sekilas ya kalau saya adalah business development di Red Hat. Jika ingin kontak saya bisa email saya di sini atau connect di LinkedIn saya. Nah, Red Hat itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Saya ingin cerita kalau Red Hat itu adalah salah satu perusahaan yang sangat terkenal dengan operating system-nya. Ya, di mana operating system-nya itu berawal dari cerita open source. Memang sebelum Red Hat dibentuk, pendiri Red Hat ini punya semangat untuk saling berbagi gitu ya. Dia mempunyai cita-cita adalah bagaimana dia bisa membangun community yang bisa saling berbagi dan bisa saling membangun satu sama lain. Dan itu berawal dari operating system Linux ya. Kebetulan memang pendiri Red Hat saat itu suka pakai topi merah, makanya terkenal dengan namanya Red Hat gitu ya. Dan akibat dari banyaknya aktivitas di komunitas tersebut, semakin lama Red Hat itu semakin terkenal karena kita tuh selalu berkomitmen untuk berbagi. Ya mungkin teman-teman di sini tahu kan kalau open source itu identik dengan gratis gitu ya. Kalau kita bisa ambil gratis, kenapa kita harus bayar seperti itu. Tetapi kalau kita cuma mengambil dan tidak berkontribusi, lama-lama akan jadi searah gitu. Akan kurang impact-nya di sana. Nah, Red Hat ini berupaya untuk bisa saling bekerja sama. Ketika Red Hat melihat ada fitur bagus di dunia open source,
Red Hat mengadopsinya, lalu Red Hat menguji di versi enterprise-nya. Ketika itu proven dan bagus, nanti Red Hat akan kembalikan lagi ke versi community-nya seperti itu. Makanya perkembangan open source Red Hat ini semakin lama semakin banyak, ya. Nah, jadi kalau kita lihat open source memang identik dengan gratis, bisa kita download, ya, bisa kita lihat source code-nya, bisa kita coba-coba install gitu ya. Tetapi di sini juga ada kelemahan, yaitu agak sulit untuk menggunakan. Ya, mungkin tadi Pak Bram pernah cerita, banyak distro Linux di luaran sana yang open source, dan ketika menginstal menggunakannya itu agak sulit, dan kita harus baca dulu dokumennya dari awal ya. Bagaimana caranya nih? Kalau kurang caranya nggak jalan gitu ya. Jadi memang banyak aplikasi operating system Linux yang kurang friendly lah istilahnya seperti itu. Nah, kebetulan awal-awalnya dulu memang Red Hat itu dibuat gratis ya. Jadi memang saat itu bisa download gratis, bisa pakai gratis, dan memang dibuat sedemikian rupa agar bisa dimudahkan untuk diinstal, dipakai seperti itu. Ya. Nah, kebalikannya adalah proprietary software. Jadi kalau teman-teman tahu, ini adalah seperti software yang punya lisensi yang berbayar, nggak gratis, tetapi ini sudah dibuat oleh vendor yang membuat ini dengan lebih mudah. Jadi kita tinggal install, klik next next gitu ya, lalu selesai dan kita bisa pakai. Nah, tapi mungkin salah satu ya kelemahannya itu kita harus bayar ya, kita harus menggunakan uang kita untuk bayar, lalu mungkin juga harganya tinggi, lalu kita tidak bisa melihat source-nya nih ya. Jadi mungkin contoh kasus kalau kita install software dari Microsoft mungkin ya, kita nggak bisa lihat source code-nya dia, gitu. Bagaimana cara dia buat, kita nggak bisa gitu. Jadi kita harus percaya dengan dia, kalau ada apa-apa ya kita kontak support-nya untuk minta solusinya seperti itu. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda di sini ketika kita melihat itu ya. Apakah kita mau terjun di open source atau di proprietary. Nah, Lehat melihat celah di antara kedua ini. Waktu itu idenya adalah bagaimana kita membuat software yang features-nya diadopt dari open source, tetapi kita berikan support yang terbaik seperti proprietary. Ya, jadi makanya waktu itu keluarlah versi Enterprise Open Source dari Red Hat untuk versi community ini. Seperti itu. Oke. Saat ini Red Hat sudah berkembang sangat pesat ya. Ini slide sudah kurang di 2-3 tahun yang lalu. Kita jumlah karyawannya sudah bertambah. Kita juga pendapatan juga lebih dari ini, lebih dari 3 miliar dolar. Dan syukurnya saat ini Red Hat masih aman dari layoff ya. Mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu di sini melihat banyak sekali vendor IT yang layoff karyawannya. Layoff itu PHK sepihak gitu ya. Dikarenakan cost expense gaji karyawannya itu terlalu besar. Tetapi syukurnya di sini Red Hat masih bisa tetap survive, masih bisa mempertahankan karyawan terbaiknya untuk bisa terus growing bisnisnya. Oke. Nah, salah satu software yang dikenal saat ini adalah OS Linux ya. Kita sebutnya dengan Red Hat Enterprise Linux versi 9. Kenapa RHEL 9 ini banyak dipakai oleh enterprise market? Yang pertama, mereka itu mudah menggunakan ini. Ya, jadi
Red Hat telah membuat packaging rel ini sedemikian mudah sehingga ketika installation juga tinggal klik next 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 aja lalu bisa install dengan mudah gitu ya. Lalu Red Hat menambahkan feature lebih di dalam packaging rel ini. Ya, salah satunya adalah kita tambahkan dengan namanya Red Hat Insight. Jadi ini ada aplikasi tambahan di dalam Linux itu, di dalam rel itu ya, untuk bisa memonitor semua logging activity performance Linux itu. Jadi ketika misalnya ada hal-hal yang mencurigakan, dia bisa alert. Ada hal-hal yang harus butuh patching, dia bisa kasih tahu gitu ya. Ada hal-hal yang harus dikonfig, dia bisa info. Jadi semacam intelnya di dalam OS itu. Sehingga kita tuh sebagai user akan lebih aware, oh ternyata kurang ini loh di sini loh, kita harus tambahkan config untuk bisa menyempurnakan itu gitu ya. Nah, feature Red Hat Insight ini banyak digunakan oleh customer enterprise kami sehingga mereka lebih mudah untuk memonitoring keamanannya, performance-nya gitu ya, dan yang berhubungan semua dengan operating system ini. Dan yang berikutnya, ketika kita mau install software aplikasi di atas rel, biasanya itu disuka kalau bukan rel ya, kalau bukan rel itu biasanya suka agak ribet gitu ya. Karena kita harus install library lah, harus install ini itu tambah-tambahannya supaya aplikasi itu bisa jalan di atas Linux gitu ya. Tapi kalau di rel ini sebagian besar aplikasi itu kita support, jadi itu penambahannya pun hanya sedikit ya. Jadi itu bisa mempercepat para customer kami untuk bisa menginstal aplikasi di atas rel ini. Nah, sekarang itu lagi zamannya cloud ya. Mungkin teman-teman di sini tahu teknologi cloud, teknologi komputasi awan seperti itu ya. Jadi cloud tersebut sekarang banyak digunakan oleh enterprise market dan mereka banyak menggunakan operating system Linux ya sebagai salah satu pilihan yang mereka sukai. Dan saat ini yang paling banyak digunakan adalah rel ya. Tentunya versi community juga ada di samping rel itu gitu ya. Nah, kelebihannya adalah rel ini bisa membuat mensupport teknologi kontainer. Jadi rel ini bisa diinstal di atas hardware yang kosong gitu ya, yang langsung install, istilahnya bare metal, atau rel ini juga bisa diinstal di atas virtual machine VM atau di atas cloud hybrid seperti itu ya. Jadi memang tingkat kefleksibelan rel ini sudah didesain sedemikian rupa agar bisa mensupport itu semua. Nah, berikutnya adalah rel ini juga sudah di-customize untuk bisa support teknologi kontainer. Ya. Jadi memang sekarang lagi zamannya membuat aplikasi secara containerized dan memang kita sudah mendesain rel itu untuk mensupport hal ini. Dan yang kelebihan berikutnya adalah kita sudah engaging banyak partner nih. Banyak partner di luaran sana, baik partner hardware maupun software lain yang sudah men-testing aplikasi dan perangkat mereka tuh untuk bisa jalan baik dengan rel ini. Ya, jadi mungkin simpelnya seperti ini. Ketika kita punya perangkat mungkin dari IBM atau dari HP atau dari yang lain gitu ya, dan kita ingin install rel di dalamnya, kita tuh nggak usah pusing cari driver yang dibutuhkan di sana, itu semua udah plug and play gitu ya. Jadi semua udah tested dan udah tinggal install secara mudah seperti itu.
Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi cloud lainnya yang diinstal di atas itu juga bisa jalan dengan baik. Nah, itulah yang membuat rel ini semakin banyak, semakin disukai, ya. Nah, seperti yang saya cerita sebelumnya, memang banyak corporate market sekarang berubah ke arah digital, ya. Kalau dulu kita harus datang ke bank, sekarang kita tidak perlu ke bank, kita tinggal menggunakan aplikasi online bankingnya dia, mobile bankingnya dia, dan kita bisa menggunakan dengan layanan yang sama. Nah, perubahan teknologi digital ini memang harus disupport dengan sistem yang istilahnya teruji gitu ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan menggunakan teknologi operating system misalnya dari open source gitu, lalu kita install aplikasi-aplikasi penting kita, di mana tidak boleh ada downtime di situ, tidak boleh ada hal-hal yang merugikan. Jadi ini sangat mission critical aplikasi. Jadi memang rel ini sudah dipercaya oleh khususnya customer banking kami sebagai pondasi ya, pondasi operating system yang benar-benar harus teruji gitu ya. Dan juga kita melihat perkembangan teknologi seperti DevOps ya, AI, IoT, kontainer dan segala macam itu berawal dari perkembangan operating system ini ya. Jadi operating system ini bisa mensupport semua hal-hal di atas itu sehingga mereka bisa mendevelop aplikasi software mereka dengan baik. Ya mungkin kalau teman-teman tahu sekarang lagi ngetren ChatGPT ya, di mana kita bisa tanya si AI untuk hal-hal yang pengen kita tahu gitu ya. Kita tinggal ketik lalu dia bisa jawab. Dan itu bisa terjadi dikarenakan mereka mempunyai database yang besar sekali yang dijalankan di atas operating system yang proven, yang bagus gitu ya. Jadi uh, itulah pentingnya operating system yang memang bisa mendukung hal-hal yang bisa booming seperti saat ini. Oke, nah ini yang menarik. Jadi ternyata Red Hat itu sudah banyak diterima oleh hampir sebagian besar bank-bank di Indonesia. Ya, jadi kalau teman-teman di sini belajar Red Hat, itu nanti karir tujuannya adalah banking. Ya, kalau memang pengen berkecimpung di dunia IT, banking, itu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena mereka itu banyak menggunakan teknologi Red Hat. Ya, teman-teman bisa apply sebagai sistem administrator di sana, bisa sebagai network automation gitu, atau bisa sebagai cloud engineer dan sebagai macam gitu ya. Karena teknologi Red Hat ini sudah banyak dipakai di sana ya, sebagai fondasi untuk mendukung aplikasi banking yang ada saat ini. Selain itu juga kita melihat dari sisi pemerintahan itu juga sudah percaya ke Red Hat sehingga bisa mereka terus mendevelop aplikasi seperti misalnya online pajak dan segala macam itu di atas platform Red Hat. Ya. Nah, saya punya 3 logo di bawah ini ya. Ini kita lihat logo dari yang tengah ini Indosat. Yang kiri ini saya ingin tanya ke teman-teman di SMK Sinar Nusantara. Kira-kira tahu nggak nih logo apa sebelah kiri Indosat ini? Mungkin ada yang berani ngomong, kasih ide. Nanti saya kasih hadiah.
Telkomsel. Telkomsel, Pak. Saya sebut namanya tadi siapa? Yang pertama kali sebut Telkomsel? Sorry. Yang sebut Telkomsel tadi siapa namanya? Di mute ya? Halo? Mas yang tadi sebut Telkomsel tadi siapa ya? Ya, itu dia, betul. Ini logo Telkomsel ya. Jadi ini logo Telkomsel ya di sebelah Indosat ini, dan di sebelah kanannya ini adalah logo Excel ya. Jadi memang telco company itu sekarang lagi beralih ke arah teknologi 5G ya, 5G. Di mana mereka mendesain teknologi mereka itu ke arah teknologi kontainer ya. Semua nanti berjalan di atas teknologi kontainer ini. Jadi itu sangat diperlukan teknologi open source Red Hat khususnya yang mendukung ini, antara lain OpenShift dan OpenStack-nya. Oke. Nah, oke, saya next berikutnya. Bentar, agak ya. Nah, oke, jadi dari customer reference tadi yang saya cerita, saya ingin cerita sedikit bagaimana teman-teman bisa belajar teknologi Red Hat ya. Tentunya teman-teman di sini bisa mulai dari pembelajaran yang diberikan di Red Hat Academy. Ya, kalau teman-teman belum sempat belajar, nanti bisa minta ke Pak Bram untuk bisa belajar ya. Oke. Nah, di sini kita akan saya coba akan cerita tentang bagaimana teman customer kita itu belajar produk Red Hat ini ya dengan istilahnya dengan beberapa metode ya. Jadi mereka itu bisa belajar sesuai dengan teknologi yang mereka gunakan saat ini. Ya, jika mereka sekarang menggunakan RHEL operating system, itu mereka bisa belajar modul course operating system ya, atau jika mereka menggunakan teknologi kontainer, mereka bisa belajar modul OpenShift. Atau jika mereka menggunakan automation-nya, mereka bisa menggunakan belajar teknologi Ansible di sini. Jadi kita menyediakan pembelajaran berdasarkan teknologi ya. Atau kita juga bisa menyediakan pembelajaran berdasarkan job role-nya, istilahnya mereka tuh kerjanya sebagai apa sih? Kalau misalnya sebagai Site Reliability Engineering, kita punya modul yang belajar sekitar itu gitu ya. Kalau mereka job role sebagai developer, kita juga bisa memberikan modul yang sesuai dengan kemampuan developer. Begitu juga dengan sysadmin dan C-level dan manager, seperti itu. Jadi course di Red Hat itu banyak banget. Ya, kurang lebih sekitar 300-an gitu ya, lebih course di Red Hat. Dan itu bisa diambil nanti oleh para customer kami untuk bisa belajar lebih lanjut. Ya, jadi pelatihan itu memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi gitu ya. Jadi misalnya mereka mau coba membuat infrastruktur yang modern. Istilahnya infrastruktur itu yang sudah berdasarkan teknologi kekinian, yaitu teknologi kontainer atau microservices gitu ya. Itu bisa dipelajari juga di sini. Ya, atau jika mereka ingin mengotomasi semua pekerjaan rutinitas mereka sehingga mereka punya waktu luang untuk
bisa mengerjakan hal-hal ini, itu juga bisa dipelajari materinya di sini, ya. Jadi ada banyak juga tentang migrasi dari platform A ke B gitu ya, atau upgrade tertentu gitu ya, atau juga belajar tentang bagaimana memanage kontainer dan juga mempercepat untuk mendevelop aplikasi tersebut. Jadi ini course di Red Hat banyak sekali ya. Nanti teman-teman di sini mungkin bisa belajar lebih lanjut ketika sudah kerja atau sudah berkarir ya. Oke, dan kalau saya lihat memang para customer kami yang sudah belajar teknologi Red Hat ini, mereka bisa mempunyai pengetahuan yang lebih baik untuk bisa men-solving permasalahannya ya. Jadi mereka tuh bisa sebagai mereka punya banyak ide-ide tentang case-case yang sering terjadi di lapangan. Jadi mereka bisa langsung mengimplementasikan itu di pekerjaan mereka setelah mereka mengikuti training ini. Dan kita melihat bahwa teman-teman yang sudah belajar ini akan lebih siap itu ya untuk bekerja. Dan sekilas tentang tingkat kepuasannya sudah cukup baik ya. Dan kalau sekilas saja saya kasih lihat, teman-teman dari akademi bisa mulai belajar dari sistem technical overview. Ini gratis ya, ada di website kami. Teman-teman bisa langsung daftar dan belajar. Lalu bisa mulai belajar Red Hat Admin 1 yang ada di portal Red Hat Academy. Lalu bisa juga mengambil ujiannya ya, setelah belajar Red Hat Admin 1. Nah, ujian ini yang tadi Bu Putih bilang PE124 itu diberikan gratis bagi teman-teman yang sudah belajar Red Hat Admin 1. Lalu teman-teman bisa lanjut ke Red Hat Admin 2 dan nanti bisa ambil ujian era CSA. Ya. Lalu setelah itu nanti teman-teman kalau lulus mempunyai certified era CSA gitu ya. Ini yang tahap awal. Nah, kalau teman-teman ingin lanjut dari era CSA ini bisa lanjut belajar admin ketiga, lalu ujian dan bisa lulus dengan title Certified Engineer. Nah, di admin 3 ini belajar tentang teknologi automation, Ansible ya. Jadi ini sangat berguna saat ini karena banyak sekali customer kita yang memperdalam teknologi automation ini. Lalu lagi seminar. Oke, ya. Setelah RAC ini ternyata masih banyak lagi course-course lain yang bisa dipelajari seputar automation, ya. Kita lihat di sini ada ujiannya juga. Lalu juga belajar tentang Linux diagnostik dan troubleshooting, gitu ya. Ini pelajaran course advance-nya. Belajar juga tentang security di OS dan cloud, ya. Lalu juga belajar tentang high availability clustering. Ya, ini tingkat lanjut ya. Lalu belajar juga tentang identity management. Ya. Lalu performance tuning, satellite, dan banyak lagi gitu ya. Jadi ini seputar Linux gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah belajar materi-materi advance itu dan bisa lulus 5, itu akan mendapatkan title berikutnya itu Red Hat Certified Architect, RHCA ya. Di mana saat ini RHCA di Indonesia itu masih terbilang langka ya, masih kurang dari 20 lah. Kurang dari 20 dari seluruh Indonesia gitu. Karena memang tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Oke, jadi kalau memang teman-teman melihat ada potensi di sini, bisa langsung mulai belajar dari hal yang gratis. Di sini ada modul overview gratis di redhat.com, bisa belajar langsung. Dan setelah itu bisa belajar di Red Hat Academy dan bisa ngemil ujiannya juga.
Ya, jika memang teman-teman aktif, nanti juga bisa mendapatkan sponsor dari IBM seperti tadi Bu Putih bilang dan mendapatkan sertifikasi gratis di sana, ya. Oke, ternyata materi saya sudah habis, mungkin kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan ya di sini. Kalau